Dari cuplikan video tadi, dapat dilihat itu merupakan salah satu fenomena yang sering kali terjadi pada remaja saat ini. Yang mana saat ini remaja lebih senang memakan makanan junk food, meminum minuman yang berasa alih-alih meminum air putih, kemudian mereka lebih senang bermalas-malasan tanpa memikirkan waktu untuk berolahraga. Sampai akhirnya mereka mengalami gejala-gejala masalah kesehatan dan divonis menderita diabetes mellitus tipe 1. Nah, kemudian apa sih yang disebut dengan diabetes mellitus tipe 1 ini? Jadi, diabetes mellitus tipe 1 ini merupakan penyakit autoimun kronik yang berhubungan dengan kehancuran sel beta pankreas, yang mana sel beta pankreas ini merupakan penghasil insulin. Timbulnya penyakit klinis merupakan tahap akhir dari kerusakan sel beta yang nantinya mengarah pada diabetes mellitus tipe 1. Pada cuplikan video tadi, kita pun sudah dapat melihat beberapa tanda dan juga gejala umum dari diabetes mellitus tipe 1 ini. Untuk gejala yang pertama adalah meningkatnya frekuensi buang air kecil. Karena pada penderita diabetes mellitus tipe 1, sel-sel di dalam tubuh tidak dapat menyerap glukosa secara optimal, sehingga ginjal akan berusaha untuk mengeluarkan glukosa sebanyak-banyaknya. Akibatnya, penderita diabetes mellitus tipe 1 ini akan lebih sering buang air kecil daripada orang normal. Dan untuk gejala yang kedua adalah rasa haus yang berlebihan. Dengan terbuangnya air karena seringnya buang air kecil pada penderita diabetes mellitus 1 mengakibatkan penderita diabetes mellitus 1 ini merasakan haus yang berlebihan dan merasakan bahwa tubuhnya membutuhkan lebih banyak pasokan air. Untuk gejala yang ketiga adalah penurunan berat badan. Kadar gula darah yang tinggi di dalam tubuh juga mengakibatkan penurunan berat badan secara cepat. Hal ini dikarenakan hormon insulin tidak mendapatkan glukosa, padahal glukosa ini di dalam tubuh berfungsi sebagai energi. Dan untuk gejala yang keempat adalah kesemutan dan juga mati rasa. Kesemutan dan mati rasa di tangan dan kaki bersamaan dengan rasa sakit yang membakar atau bengkak adalah tanda bahwa saraf sedang dirusak oleh diabetes. Bu, masuk nak. Ibu, Ayu pengen ngomong sesuatu, tapi gimana ya Bu? Kenapa nak? Ada apa? Ayu bingung banget Bu. Bingung kenapa? Ini, maafin Bu, Ayu gue bilang ke Ibu pergi ke dokter. Ini hasil labnya Bu, kata dokter Ayu kena diabetes kayak Bapak. Gimana ya Bu? Ayu sedih banget Bu. Ya udah gak apa-apa nak. Nanti kita konsul lagi ya ke dokter. Nanti kita cari pengobatan yang terbaik buat kamu. Iya Bu. Lalu apa sih penyebab atau etiologi dari diabetes mellitus tipe 1 ini? Etiologi diabetes mellitus tipe 1 ini diakibatkan oleh kerusakan sel beta pankreas karena paparan agen infeksi atau lingkungan berupa racun, virus, yang mana jenis virus yang termasuk ke dalamnya adalah rubella congenital, mumps, Coxsackie virus, dan cytomegalovirus. Dan juga diakibatkan karena makanan, yang mana jenisnya yaitu gula, kopi, kedelai, gandum, dan juga susu sapi. Selain itu, diabetes mellitus juga disebabkan karena genetik atau faktor keturunan, yang mana penderita diabetes mellitus yang sudah dewasa lebih dari 50% berasal dari keluarga penderita diabetes mellitus. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa diabetes mellitus cenderung diturunkan, bukan ditularkan. Faktor lainnya yang menjadi penyebab dari diabetes mellitus tipe 1 ini adalah faktor nutrisi. Nutrisi yang berlebihan atau overnutrition merupakan faktor resiko pertama yang diketahui menyebabkan diabetes mellitus. Semakin lama dan berat obesitas akibat nutrisi berlebihan, semakin besar juga kemungkinan terjangkitnya diabetes mellitus. Hal ini dikatakan oleh Dr. Prapti dan tim Lentera pada tahun 2003. Sering mengalami stres dan juga kecanduan merokok juga merupakan faktor penyebab dari diabetes mellitus tipe 1 ini. Itu tadi udah Teteh bilangnya sama dokternya kalau Teteh menderita diabetes mellitus tipe 1. Ya, untuk pengobatannya nanti di rumah ada penyuntikan insulin itu sesuai dengan dosis dokter ya. Terus juga untuk mengubah pola makannya, jadi mengurangi makanan cepat saji, terus mengurangi makan makanan yang manis, minuman manis juga. Terus juga untuk mulai melakukan olahraga minimalnya seminggu sekali ya. Baik Sus, saya bakal berusaha melakukan itu Sus. Ya, cepat sembuh, semoga cepat sembuh ya Teh ya. Terima kasih Sus. Ada beberapa penata laksanaan atau hal yang dapat dilakukan secara mandiri oleh penderita diabetes mellitus sebagai bentuk upaya penanganan.
Hal yang pertama yang dapat dilakukan adalah pemberian atau terapi insulin, yang mana tujuan dari terapi insulin ini adalah menjamin kadar insulin yang cukup di dalam tubuh selama 24 jam untuk memenuhi kebutuhan metabolisme sebagai insulin basal maupun insulin koreksi dengan kadar yang lebih tinggi atau bolus akibat dari efek glikemik makanan. Kemudian untuk regimen atau dosis dari insulin ini itu sangat bersifat individual, sehingga tidak ada dosis yang seragam atau pasti untuk semua penderita diabetes mellitus tipe 1. Sehingga terkait dengan dosis atau regimen insulin ini sangat perlu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Berikutnya, hal yang dapat dilakukan oleh penderita diabetes mellitus tipe 1 ini sebagai upaya penanganan adalah pengaturan pola makan. Jadi, pada regimen konvensional, pengaturan pola makan ini dilakukan dengan memperhitungkan asupan dalam bentuk kalori. Sedangkan pada regimen basal bolus, pengaturan makan dilakukan dengan memperhitungkan asupan dalam bentuk gram karbohidrat. Serta pemilihan jenis makanan dianjurkan karbohidrat dengan indeks glikemik dan glikemik load yang rendah. Kemudian, untuk penderita diabetes mellitus tipe 1 ini sangat dianjurkan untuk melakukan olahraga. Nah, olahraga yang merupakan kombinasi antara latihan aerobik atau sepeda, lari, dan juga berenang, serta anaerobik memerlukan tambahan ekstra karbohidrat sebelum, selama, dan setelah aktivitas. Kemudian, hal terakhir yang dapat dilakukan secara mandiri oleh penderita diabetes mellitus tipe 1 ini adalah pemantauan kadar glukosa atau gula darah. Tujuan dari pemantauan gula darah mandiri pada pasien diabetes mellitus tipe 1 ini adalah mencapai target kontrol glikemik yang optimal, menghindari komplikasi akut berupa hipoglikemia dan ketoasidosis, dan komplikasi kronis yaitu penyakit akibat gangguan mikro dan makrovaskuler, meminimalisir akibat hipoglikemia dan hiperglikemia terhadap fungsi kognitif. Nah, frekuensi dari pemantauan glukosa secara mandiri ini setiap individu akan berbeda-beda, tergantung dengan masing-masing individu, dari mulai ketersediaan alat ataupun kemampuan individu untuk mengidentifikasi hipoglikemia. Nah, untuk mengoptimalkan kontrol glikemik yang baik, dianjurkan pemantauan atau pengecekan kadar glukosa atau gula darah dalam tubuh ini dilakukan secara mandiri sebanyak 4-6 kali sehari.